bahwa pandang perempuan seperti kita memandang ibu kita sendiri. Setiap ada lima penanya, satu undangan. Yang terakhir saya pikir saya perhatiin apa gitu, ternyata undang gitu. Bagus. Kita perlu orang yang selalu bisa melihat kesempatan. Ya. Gini, pertama soal perempuan. Mana kelihatannya soal perempuan? Terima kasih pertanyaannya. Jadi perlindungan pada perempuan itu dimulai dengan mengkampanyekan kesadaran bahwa pandang perempuan seperti kita memandang ibu kita sendiri. Setiap bertemu dengan seorang perempuan, maka lihatlah seperti kita menghormati ibu kita. Kampanye itu harus dilakukan sehingga kita menghormati, menghargai, karena tidak mungkin kita akan memandang rendah pada ibu kita. Tidak akan kita berbuat hal-hal yang tidak patut pada ibu kita. Betul tidak? Itu harus dikampanyekan masif sehingga itu menjadi kesadaran kolektif bahwa pandang itu seperti ibu, pandang itu seperti saudara, seperti adik atau kakak kita sendiri. Dengan begitu, setiap kali ada sesuatu terjadi kepada perempuan dimanapun, kita akan merespon. Kalau tidak, itu saya nggak kenal, buat apa saya peduli. Ketika ada masalah yang sedang dihadapi, apapun masalahnya di ruang publik, kita bisa tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Kita nggak merasa dikenal, kita tidak merasa itu urusan kita. Jadi satu kesadaran itu. Yang kedua, negara itu harus responsif melindungi. Dan bentuk perlindungannya adalah dengan memberikan mekanisme untuk pencegahan di fasilitas-fasilitas umum. Selalu ada mekanisme untuk melakukan pencegahan, dan bila terjadi sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan, maka dimanapun bisa melaporkan dengan cepat. Problem utamanya adalah tidak tahu kemana harus lapor, kepada siapa harus lapor. Itu harus dilakukan. Kami di Jakarta membuat nomor khusus untuk itu, dan kita menyiapkan kerjasama dengan kepolisian, antara Pemprov DKI dengan Polda, bahkan menyiapkan aplikasinya sehingga ketika ada peristiwa apapun yang dialami itu bisa direspon. Yang ketiga, di Jakarta ini kita ada tempat di mana kita memberikan istilah kita rumah aman bagi perempuan yang mengalami korban kekerasan, untuk mereka bisa berada di tempat itu terlindungi, tercover seluruhnya. Bahkan kalau di Jakarta ini, di pengalaman kami kita kerjakan, saya misalnya ngasih contoh Jakarta karena saya belum bisa mengerjakan untuk wilayah di luar Jakarta. Jadi rekam wilayah Jakarta. Bagi kami di Jakarta, bila ada perempuan yang mengalami kekerasan dan harus mendapatkan perlindungan, maka kami tidak lihat KTP-nya. Tidak penting dia warga daerah mana, tapi bila dia dari Jakarta, maka kami akan melindungi. Termasuk biaya-biaya bila muncul dari mulai soal rumah sakit sampai tempat tinggal di sini, itu semua diambil alih oleh negara. Bentuk tanggung jawab ini adalah cara kita menghormati perempuan yang mengalami tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Lalu yang kita persiapkan juga adalah fasilitas tambahan khususnya kepada ibu hamil. Karena ibu hamil membutuhkan fasilitas tambahan yang tidak dimiliki oleh, atau kebutuhan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, kebutuhan ini harus fasilitas. Jadi itu contoh ya, bagaimana kita melihat. Tapi semuanya bermula dari cara pandang. Bila cara pandang kita itu menghormati, menghargai, maka kita siapkan kebijakan turunannya. Itu pertama. Yang kedua, soal fraud, penyimpangan dan lain-lain. Begini, tentu mulainya dengan
memiliki aturan main, kemudian transparansi. Transparansi itu kata kunci dalam semua kebijakan, dalam semua eksekusi, transparansi. Lalu lagi-lagi, bila ada penyimpangan harus tahu kemana harus lapor. Problem utamanya adalah kita ketemu penyimpangan terus kita nggak tahu kemana harus lapor. Itu nomor satu. Selama kita tidak punya tempat untuk harus lapor, maka penyimpangan itu terjadi, dan melawannya biasanya cukup pakai ini teman-teman. Akhirnya pakai HP. Pakai HP itu kan mekanisme pelaporan, bukan? Tapi lapornya kepada publik. Laporan publik. Nah, negara harus menyiapkan sehingga ketika ada fraud dan lain-lain itu bisa dikendalikan. Dan ini di negeri manapun kalau ada peluang dan ada insentif, maka potensi untuk melakukan fraud itu selalu ada. Dan berikutnya ada mekanisme hukuman sehingga tindakan pelanggaran itu dihukum yang menjerahkan. Kalau dilaporkan tapi tidak diproses dan tidak dihukum, maka itu tidak menjadi sesuatu yang kredibel. Di sisi lain, teman-teman sekalian, ada pelanggaran itu ada jenisnya. Ada yang melanggar karena kebutuhan, ada yang melanggar karena keserakahan. Kalau yang melanggar karena kebutuhannya harus diselesaikan. Kalau tidak, pelanggaran itu akan terjadi terus. Kalau orang gajinya hanya cukup untuk 20 hari, maka 10 hari berikutnya dia makan apa? Nah, di situ harus dibereskan sehingga dia cukup untuk hidup 30. Nah, itu harus dibereskan. Sampai kapanpun persoalan akan muncul. Kenapa? Karena biayanya tidak cukup untuk, atau pendapatannya tidak cukup untuk hidup. Yang kedua, pelanggaran karena keserakahan. Kalau keserakahan itu gajinya berapapun akan fraud itu terjadi. Nah, menghadapi keduanya beda. Yang satu diselesaikan dengan kebutuhannya terpenuhi, yang keserakahan itu diselesaikan dengan hukuman yang menjerahkan. Karena hukuman yang menjerahkan itu yang membuat keserakahan itu bisa dikendalikan. Kemudian